siang dan selamat datang di acara Canisius Learning Exhibition of Learning Experience 2024. Pada kesempatan ini, hari Rabu 22 Februari 2024, izinkan saya, Antonius Kristiano Bailon, selaku moderator, dan Belarmino Apaduta Suryawijaya, selaku notulis untuk memandu acara pada siang hari ini. Presentasi pada hari ini akan disajikan oleh kelompok RP61 yang beranggotakan Michael Andaru Wicaksana dari 12A6, Zeron Canisius dari 12A2, dan Timothy Wijaya dari 12A1. Dengan judul penelitian Perbandingan Efektivitas Elektrolisis dan Presipitasi dalam memisahkan polutan timbal, seng, dan tembaga dari air. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, saya ingin memperkenalkan para penguji. Penguji materi pada hari ini adalah Bapak Hendrikus Suparjono MPD, dan penguji bahasa pada hari ini adalah Bapak Dr. Andes Jakobus Hartono. Untuk pembagian alokasi waktunya, pertama akan diberikan waktu 20 menit untuk melaksanakan presentasi, lalu dilanjutkan 12 menit untuk pengujian materi oleh Bapak Hendrikus, dan dilanjutkan lagi 8 menit untuk pengujian bahasa dari Bapak Jakobus Hartono. Lalu akan dilanjutkan 10 menit untuk sesi tanya jawab dengan para audiens, dan terakhir 5 menit untuk para tanggapan dari anggota. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mendengarkan presentasi dari para penyaji. Untuk tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih. Selamat siang para penguji, para orang tua dan audiens. Kami dari kelompok 61 ingin mempresentasikan hasil dari research paper kami yang berjudul Perbandingan Efektivitas Elektrolisis dan Presipitasi dalam memisahkan polutan timbal, seng, dan tembaga dari air. Perkenalkan, nama saya Timothy Wijaya dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Zeron Canisius dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 33. Dan saya Michael Andaru Wicaksana dari kelas 12A6, nomor absen 14. Baik. Berikut merupakan daftar isi dari presentasi kami, mulai dari pendahuluan, lalu rumusan masalah dan tujuan penelitian, lalu dasar teori, metodologi, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Baik, saya mulai dengan pendahuluan. Air merupakan salah satu hal yang paling penting untuk menopang kehidupan. Terdapat dua jenis sumber air, yaitu sumber air tawar dan sumber air laut. Nah, yang kami manusia menggunakan merupakan sumber air tawar karena sumber air laut memiliki konsentrasi garam yang terlalu tinggi. Nah, salah satu sumber air tawar yang paling sering digunakan oleh manusia dan sudah digunakan selama jutaan tahun merupakan sungai. Nah, akan tetapi sungai sejumlah faktor menyebabkan sungai menjadi tercemar. Sungai yang tercemar ini paling sering dijumpai di daerah-daerah yang memiliki kepadatan yang tinggi, seperti DKI Jakarta. Nah, pencemaran ini dapat disebabkan oleh zat atau senyawa yang di dalamnya yang berbahaya apabila dikonsumsi. Nah, zat atau senyawa ini biasanya disebut polutan. Nah, dalam penelitian kami akan meneliti jenis polutan logam berat. Apa itu logam berat? Logam berat merupakan logam yang memiliki kepadatan yang lebih tinggi daripada air. Nah, logam yang dengan kepadatannya yang tinggi dapat menyebabkan keracunan logam pada manusia dengan mudah. Nah, bagaimana logam berat ini bisa ditemukan di dalam sungai? Logam berat ini biasanya ditemukan terlarut di dalam sungai. Nah, mengapa logam berat bisa terlarut? Logam berat ini biasanya mengikat dengan anion-anion tertentu yang membentuk garam yang menyebabkan perubahan sifat menjadi mudah terlarut. Nah, ada banyak jenis logam berat yang dapat ditemukan di dalam sungai. Namun, untuk presentasi kami membatasinya menjadi 3 logam berat. Yang pertama merupakan timbal, yang kami teliti dalam bentuk timbal 2 nitrat atau PbNO3 2 kali. Menurut laporan dari Dinas Lingkungan Hidup, konsentrasi timbal yang paling tinggi yang ditemukan di sungai di Jakarta pada tahun 2022 merupakan 0,14 mg per liter pada Sungai Ciliwung. Laporan Dinas Lingkungan Hidup
menyatakan bahwa baku mutu timbal di dalam sungai tidak boleh melebihi 0,03 mg per liter. Nah, konsentrasi timbal darah yang lebih tinggi dari 0,1 mg per liter di dalam darah dapat menyebabkan gejala seperti kehilangan konsentrasi, kejang-kejang, dan bahkan koma. Lalu yang kedua merupakan seng. Menurut laporan dari Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022, konsentrasi seng yang paling tinggi di sungai di Jakarta merupakan 0,38 mg per liter di Sungai Angke. Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa baku mutu seng di dalam air tidak boleh melebihi 0,05 mg per liter. Nah, jika seseorang mengonsumsi seng sebanyak 1-2 gram, maka individu tersebut dapat mengalami gejala seperti diare, muntah, sakit perut, dan bahkan muntah darah. Dan yang ketiga merupakan tembaga yang kami teliti dalam bentuk tembaga 2-sulfat atau CuSO4. Oh ya, yang seng itu kami teliti dalam bentuk seng sulfat atau ZnSO4. Nah, menurut laporan dari Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022, konsentrasi tembaga yang paling tinggi yang ditemukan di sungai di Jakarta merupakan 0,14 mg per liter di Sungai Cipinang. Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa baku mutu tembaga di dalam air tidak boleh melebihi 0,02 mg per liter. Nah, jika seseorang memakan sebanyak 10-20 gram, maka individu tersebut dapat mengalami kerusakan sel darah merah, gagal jantung, dan kematian. Lalu dari permasalahan pencemaran yang kami temukan, kami dapat membentuk 3 pertanyaan yang menjadi rumusan masalah kami. Yaitu yang pertama, apa saja metode yang dapat digunakan untuk memisahkan polutan timbal, seng, dan tembaga dari air? Kedua, metode manakah yang lebih efektif dalam memisahkan polutan tersebut? Dan yang ketiga, apa saja efek samping yang dihasilkan dari masing-masing metode? Lalu, dari sini kami dapat membentuk 3 tujuan dari penelitian kami. Yang pertama, merupakan mencari 2 metode yang dapat digunakan untuk memisahkan polutan timbal, seng, dan tembaga dari air. Kedua, merupakan menguji dan membandingkan efektivitas kedua metode tersebut. Dan yang ketiga, mengetahui efek samping dari hasil yang dihasilkan oleh masing-masing metode. Selanjutnya, merupakan dasar teori yang akan dijelaskan oleh teman saya, Zeron Kanisius. Baik, terima kasih Timothy Wijaya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai dasar teori. Pada dasar teori ini terdapat 2 metode yang kami lakukan. Yang pertama adalah elektrolisis. Elektrolisis merupakan suatu reaksi kimia yang dapat terjadi jika ada arus listrik, di mana pada arus DC itu melibatkan perpindahan elektron dari anode yang bermuatan positif ke katode yang bermuatan negatif. Nah, pada anode ini nanti akan terjadi reaksi oksidasi, dan pada katode akan terjadi reaksi reduksi, di mana pada katode inilah terjadi pengendapan logam yang semulanya itu ada di dalam lautan garam. Dapat dilihat pada reaksi reduksi ini, dapat dilihat bahwa logam yang semulanya adalah ion itu menjadi solid. Kemudian untuk reaksi atau hasil sampingannya itu dapat dilihat pada reaksi oksidasi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode presipitasi. Metode presipitasi dilakukan dengan cara penambahan presipitan pada lautan, di mana presipitan ini akan mengikat polutan dan membuatnya susah terlarut, sehingga polutan tersebut kemudian mengendap. Pada metode presipitasi itu dapat dilihat reaksinya. Pada umumnya itu setelah dilakukan penambahan presipitan, dalam penelitian kami presipitan tersebut adalah NaOH atau natrium hidroksida, itu akan terbentuk solid yang berupa logam basah, di mana logam basah ini adalah endapan hasil presipitasi, dan kemudian akan dihasilkan produk sampingan berupa NaNO3 dan juga Na2SO4. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian kami. Metode penelitian kami itu dilakukan dengan cara mixed method, di mana kami menggabungkan penelitian secara kuantitatif dan juga kualitatif. Penelitian kuantitatif itu dilakukan untuk mengukur pH air dan waktu percobaan. Kemudian untuk
Metode kualitatif itu kami gunakan untuk melihat kejernihan air, di mana kami mengobservasi kejernihan air berdasarkan persetujuan kelompok. Kemudian kami juga mendesain penelitian kami dengan cara eksperimental, yaitu kami melakukan sebuah percobaan untuk menguji suatu hipotesis. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai variabel-variabel penelitian kami. Yang pertama adalah variabel bebas, di mana variabel bebas penelitian kami adalah metode elektrolisis dan juga metode presipitasi. Kemudian untuk variabel kontrol itu kami menggunakan volume dan molaritas larutan garam. Dan yang terakhir ada variabel terikat, di mana pada variabel terikat kami memasukkan kejernihan air, pH larutan, serta waktu percobaan. Kemudian ada alat dan bahan yang kami gunakan. Ini sebenarnya alat dan bahan yang di sini itu hanya sebagai alat-alat yang digunakan untuk membantu percobaan. Dan untuk bahan-bahan yang kami gunakan itu bahan utamanya adalah larutan natrium hidroksida (NaOH), kemudian larutan PiBa 2 nitrat, larutan seng sulfat, dan larutan tembaga 2 sulfat. Dan juga kami menggunakan alat-alat seperti baterai bekas, batang karbon, dan kabel itu digunakan untuk elektrolisis. Kemudian saya akan langsung menjelaskan ke tahap-tahap percobaannya. Untuk metode elektrolisis itu pertama kami membuat sel elektrolisis sederhana menggunakan 2 batang karbon. Kami juga menggunakan baterai 9 volt sebagai sumber arus DC dan menggunakan kabel agar aliran listrik dapat berjalan. Setelah membuat sel elektrolisis sederhana, kami kemudian membuat larutan garam dengan volume 200 ml. Di mana setelah membuat larutan tersebut, kemudian kami menuangkan larutan tersebut pada sel elektrolisis. Dan kemudian reaksi elektrolisis dapat terjadi. Untuk reaksi elektrolisis kami menunggu selama 15 menit, kemudian kami melihat kejernihan air serta pH air, dan kemudian kami menunggu lagi selama 1 jam untuk kemudian melakukan hal yang sama, yaitu mengukur pH air serta melihat kejernihan air. Setelah itu ada presipitasi. Presipitasi itu pertama kami lakukan dengan membuat larutan NaOH dengan larutannya pada 100 ml aqueous. Kemudian kami juga membuat larutan garam dengan volume 100 ml, dan setelah kedua larutan dibuat, itu kami mencampurkan kedua larutan tersebut. Setelah dicampurkan, kemudian kami menunggu 15 menit agar reaksi presipitasi dapat terjadi. Setelah menunggu, kami pun menyaring larutan tersebut. Baik, selanjutnya untuk hasil akan dijelaskan oleh teman saya, Michael Andrew. Oke, terima kasih Jer. Sekarang saya akan membahas sedikit tentang gambar-gambar atau galeri dari penelitian kami ya. 2 gambar ini merupakan contoh dari metode elektrolisis dan kedua ini adalah presipitasi. Kami juga memberikan gambar cara kami mengukur pH, yaitu menggunakan tes lakmus. Dalam gambar ini ya, ini adalah proses elektrolisis dalam larutan tembaga sulfat, dan kemudian ini adalah contoh dari reduksi tadi ya, ada logam yang bereduksi pada elektroda. Kemudian untuk gambar ini adalah proses gimana presipitasi terjadi. Ini hanya presipitasi pada awalnya, dan kemudian ini bisa lebih jelas, kita bisa lihat endapannya lebih jelas dari gambar ini. Baik, sekarang untuk hasil dan pembahasannya. Pertama saya ingin membahas mengenai presipitasi ya, dengan metode presipitasi kami, yaitu menghasilkan cairan dengan pH 14 bagi semua larutan. Selain itu, setelah menyaring ketiga larutan, kami juga mendapat warna larutan yang jernih. Tapi untuk elektrolisis menghasilkan pH yang lebih asam larutannya. Kemudian larutan timbal nitrat, yang maksud timbal nitrat dan seng sulfat berhasil berwarna jernih setelah disaring. Tetapi untuk larutan tembaga sulfat masih berwarna biru setelah disaring. Nah, mungkin saya akan menjelaskan mengenai kenapa perbedaan pH-nya. Untuk presipitasi, alasan dari pH-nya menjadi 14, kami mengira bahwa karena masih ada natrium hidroksida yang tersisa setelah reaksi. Kemudian untuk elektrolisis, alasan pH menjadi lebih asam, yaitu karena pembentukan asam sulfat dan asam nitrat.
seperti ini, ada oksidasi air yang menghasilkan hidrogen, kemudian dari anion sulfat dan anion nitrat akan terbentuk asam sulfat dan asam nitrat. Ini juga ada tabel dari penemuan kami dan grafik apabila ingin dilihat lebih lanjut ya. Sekarang untuk kesimpulannya, apa kesimpulannya kami dari penelitian ini? Kami menyimpulkan bahwa presipitasi merupakan metode yang lebih efektif, bukan hanya lebih efektif tapi juga lebih sederhana karena hanya menggunakan senyawa natrium hidroksida dan tidak perlu membuat sistem elektrolisis. Kemudian juga presipitasi dapat berjalan secara langsung dalam hanya 15 menit dan menghasilkan larutan yang jenis lari sarin. Kemudian juga memiliki pH yang sangat basah setelah diukur. Namun untuk elektrolisis bahkan setelah 75 menit reaksi masih belum selesai, dan selain itu juga tidak semua larutan yang disaring setelah elektrolisis jernih. Sekarang saran kami buat peneliti berikutnya ya, yang bisa tertarik dari penelitian kami menyarankan untuk menggunakan alat pengukuran yang lebih akurat ya. Contohnya seperti alat yang dapat mengukur kejernihan air dengan lebih akurat selain hanya dilihat saja. Dan kemudian kami juga menyarankan untuk melakukan lebih banyak pengulangan agar bisa menemukan penyimpangan apapun dalam penelitian. Nah, akhirnya kami juga menyarankan untuk mendalami produk sampingnya, karena dari penelitian kami hanya mengukur metode yang paling efektif, dan kami sebenarnya belum bisa membuat air yang benar-benar aman untuk diminum. Jadi kami menyarankan bagi peneliti berikutnya untuk lebih mendalam mengenai produk samping ini dan juga meneliti bagaimana cara dapat memisahkan dan atau modifikasikan larutan agar akhirnya bisa mendapatkan air yang aman. Baik. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik. Terima kasih para guru, para audiens. Kami mohon maaf apabila ada salah perkataan, dan kami harap kalian juga bisa dapat belajar dari presentasi kami. Terima kasih. Selanjutnya sesi akan dilanjutkan oleh pengujian materi oleh Bapak Suparjono. Waktu 12 menit. Baik, terima kasih moderator untuk waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Tegang? Ya, kenapa? Ya, oke, nggak apa-apa. Yang pertama saya akan mengapresiasi dulu. Selamat, kalian sudah akhirnya bisa presentasi hari ini, dan besok sudah tidak memikirkan itu lagi. Mudah-mudahan tidak memikirkan lagi. Kalau nanti masih banyak revisi ya harus memikirkan lagi gitu kan ya. Oke, baik. Apresiasi, bagus kalian menyampaikan hari ini, percaya diri begitu ya. Nah, sekarang yang kedua, saya hanya akan minta salah satu aja mewakili dari kalian, apa sih yang dapat kalian refleksikan dari perjuangan kalian selama 6 bulan terakhir. Apa yang didapat, kerjasamanya apa, terus kedepannya berguna untuk apa buat kalian dengan membuat penelitian ini. Salah satu aja. Baik Pak Hen, jujur buat perasaan saya atau refleksi saya buat selama pembuatan RP ini, jujur sebenarnya pembuatan RP itu nggak terlalu sulit ya, tapi hal ini menjadi sulit karena kami juga melakukan banyak kegiatan lain, juga banyak ulangan dari sekolah, dan jujur aja kami sempat mengganti judul RP karena waktu awalnya itu kami membandingkan satu metode dengan metode yang lainnya sama seperti ini, tapi kami tidak tahu cara menghitung dan juga mengukur metode yang satunya lagi. Dan sebenarnya kerja sama kelompok ini juga sebenarnya sudah sangat baik. Ada sebenarnya udah baik, hasilnya nggak baik. Ya, maksud saya sudah puas dengan hasilnya. Saya juga sudah puas dengan kerja sama kelompok karena kami juga saling membantu satu sama lain, terutama pada bagian yang mungkin sulit. Dan kami juga sebenarnya sudah
Mungkin dari sisi saya sendiri itu pada pembuatan jurnal saya tidak terlalu aktif dalam pembuatan jurnal karena waktu itu pada pembuatan jurnal itu saya sakit, jadi saya dirawat di rumah sakit dan pas saya balik itu jurnalnya udah selesai, tinggal beberapa revisi, jadi saya tinggal menambahkan ya sedikit saja. Sebenarnya sih itu aja. Menurut saya RP ini bagi saya itu mengajarkan tentang ya sebenarnya kerjasama dan juga menguji bagaimana kami mengatur waktu sehari-hari karena kami juga harus melakukan waktu untuk mengerjakan RP, terutama kami juga harus melakukan eksperimen dan juga penulisan jurnal. Oke, baik, terima kasih Zero untuk mewakili teman-temannya. Saya cuma ada 30 pertanyaan. Yang pertama, tolong dong saya dikasih tahu perbedaan antara laporan praktikum dengan laporan penelitian ilmiah. Sama-sama melakukan penelitian, tapi sebetulnya bedanya apa antara praktikum dengan laporan penelitian? Bisa ditampung dulu nggak, Pak? Tampung dulu ya. Oke. Terus terang, saya membaca apa yang kalian tulis, saya bingung. Saya bingung sekali apa yang kalian tulis. Bukan bingung karena apa, bingung bahasanya. Saya nggak ngerti bahasanya di sini kayak bahasa mesin. Saya takutnya kamu ChatGPT. Enggak, Pak. Kemarin ternyata 10%. Iya, itu bisa. Tapi kok saya kata-katanya itu kata-kata dari kayak semacam mesin begitu. Ada langkah di ngomongan ronde, kemudian kejernihan kamu nulis di apa tabelnya jernih tapi di pembahasan kebeningan itu apa? Jernih. Terus kamu menampilkan di sana 75 menit. Di sini 60 tambah 15, saya suruh ngitung sendiri. Nah, kan tinggal tulis menghasilkan waktu 75 menit. Enggak 60 ditambah 15, kok saya suruh ngitung sendiri. Kok saya membacanya semacam baca terjemahan bebas begitu yang mungkin di sana tulisannya 1 hour and 50 minutes, tapi tulisannya jadi 60 plus 15 menit. Jadi kayak semacam terjemahan begitu. Kemudian nih yang kedua, di sana ada istilah kalian melakukan apa itu dengan kata ronde. Setelah garam-garam logam berat telah dilakukan, ronde pertama itu bukan tinju, bukan ini. Jadi ronde pertama adalah melakukan elektrolisis terhadap ini. Kemudian ada kata-kata yang lain. Deklarasi sukses atau tidak ditentukan secara utama oleh kebeningan air. Deklarasi itu maksudmu apa? Itu kan kayak bahasa-bahasa yang selama ini kayak saya nggak pernah, kalian ngomong sendiri seperti ini nggak pernah. Deklarasi untuk memutuskan ini yang berhasil mana tidak, di situ tulisnya deklarasi sukses atau tidak. Itu seolah-olah bahasa mesin bisa baca semuanya ini. Jujur, saya curiga soalnya. Banyak kata-kata yang di sini itu intinya tidak seperti bahasa ilmiah yang ada, tapi bahasa terjemahan bebas. Ini belum sampai konten loh. Saya baca itu udah bingung sekali. Saya harus komentar apa ini? Karena tulisannya bahasa-bahasa yang
menurut saya bukan bahasa bahasa penulisan ilmiah ini bahasa terjemahan bebas begitu, kayak Google Translate gitu. Deklarasi, ronde. Biasanya kalau ini langkah pertama adalah kan ronde pertama adalah, kemudian bagaimana kesimpulan diambil dengan deklarasi ini adalah ini. Kalau deklarasi itu hasil pemilu kemarin, deklarasi menang atau tidak. Jujur ya. Saya akan menjawab mungkin untuk pertanyaan yang kedua ya Pak. Untuk kejernihan dan kebeningan, seharusnya sebenarnya kebeningan Pak. Soalnya kita tidak tahu seberapa jernih airnya. Jadi kami cuma Apa beda jernih sama bening? Dalam konteks lautan itu kan kita hanya tahu jernih. Tetapi di sini kalau di tabel ngomongnya jernih, sedangkan di pembahasan ngomongnya kebeningan. Bening itu yang seperti apa? bening Konteks itu konteks dalam bahasa nanti saya ambil apa yang membedakan antara bening dan jernih itu beda. kalau maksud kami itu bening itu maksudnya transparan Pak. Jadi tidak terlihat ada kayak kotoran-kotorannya di dalamnya Pak. Jadi kelihatannya kayak transparan kayak air aqueduct biasa. Acak bening kelihatan gitu ya. Iya seperti itu Pak. Mungkin Kalau jernih apa? berdasarkan pengetahuan saya Pak, mungkin jernih itu sudah bersih dari segala yang dapat menyebabkan bahaya gitu Pak untuk jika dikonsumsi Pak. Sebetulnya konsumsi apa tidak itu harus ada uji organoleptiknya juga, bahwa itu apakah kamu yakin kalau udah bening begitu tidak ada zat yang terlalu di sana. Kalau larutan pasti kita tidak dengan mata kepala tidak bisa melihat zat yang tercampur di sana. Iya, maksudnya kami itu kami belum tahu seberapa jernih airnya karena kami belum bisa mengukur atau mencari tahu apa saja yang di dalam itu di dalam cairannya Pak. Makanya kami mengobservasi kebeningannya Pak. Oke, sudah. Udah. Baik. Untuk ronde dan deklarasi gimana? Kemudian tak waktunya habis. Kemudian yang kedua, kalian ngomong polutan. Polutan berarti itu limbah ya, limbah pencemaran air kan ya. Artinya air yang tercemar. Gitu kan? Bagaimana memisahkan PB, ZN, CO itu dari limbah cair ya, yang dibuang apalagi kalau itu dari yang kamu maksudkan di sini limbah apakah limbah industri atau limbah rumah tangga atau apa? Yang kedua, kalian berbicara tentang limbah, meneliti limbah, logam beratnya bisa dipisahkan dengan elektrolisis, satu lagi dengan pengendapan. Nah, yang saya tanyakan, yang kalian teliti limbah dari mana? Baik, mungkin saya bisa menjawab tanya dia. Untuk limbah dari mana yang kami teliti, kami awalnya kami terinspirasi untuk membuat penelitian ini karena dari kondisi sungai di Jakarta ya, karena juga banyaknya kotor. Tapi kami ingin untuk penelitian kami itu ingin meneliti polutannya apa saja di dalam situ dan bagaimana. Dan kami lebih tertarik dengan logam beratnya karena bisa kami saya sudah bisa menangkap apa yang kamu katakan. Artinya kalian tidak meneliti limbah, tapi kalian praktikum membuat limbah itu melarutkan PbO3 dengan massa tertentu, dengan volume tertentu. Itu membuat larutan yang mengandung Pb, membuat larutan yang mengandung ZN, membuat larutan yang mengandung Cu. Sedangkan judul kalian itu untuk mengatasi limbah air yang mengandung logam berat. Artinya yang namanya penelitian ilmiah itu adalah studi kasus. Ada kasus, kamu teliti bagaimana menyelesaikan kasus itu. Tetapi kalau hanya bagaimana cara mengendapkan PB sudah ada di praktikum itu. Di kelas 11 penggaraman, asal tambah basa, garam 1 tambah garam 2 menghasilkan garam 3 dan garam 4 asal salah satu mengendap. Itu kan hanya mempraktekkan teori yang ada, pengendapan. Elektrolisis juga sama. Elektrolisis garam PbNO3 pasti katodanya adalah endapan Pb, anodanya adalah ada gas O2 dan H+. Nah, jadi kok saya melihat di penelitian ini
tidak sesuai dengan judul yang ada, maka boleh saya katakan ini laporan praktikum. Karena tidak ambil kasus. Kalau kamu hasilnya sejelek apapun, tapi kamu mengambil limbah sungai mana aja terserah. Apakah mengandung logam berat apa tidak? Nah, kalau mengandung logam berat itu bagaimana memisahkan? Memisahkan dengan pengendapan boleh, elektrolisis boleh. Tetapi itu kamu meneliti yang kasus yang ada, kamu ingin menyelesaikan itu. Tapi kalau hanya larutan dibuat sendiri dengan massa tertentu, dengan konsentrasi tertentu, kemudian oh ini ya pasti ada PP di sana. Dan faktanya PP, CU, ZN, HG, CD segala macam di dalam air itu mereka dalam bentuk ionnya bercampur, bukan terpisah sendiri-sendiri yang kalian lakukan ini. Ya, saya minta maaf karena meluruskan supaya kalau nanti kalian buat skripsi atau apa itu studi kasusnya ada kasus apa, latar belakangmu udah bagus. Tapi bagaimana saya menyelesaikan itu, memberikan solusi untuk mengurangi polusi itu misalkan ya dengan cara ini misalkan. Hasilnya tidak harus baik, tidak harus berhasil, tetapi berusaha menyelesaikan masalah. Kalau yang ini hanya membuktikan teori, membuktikan bahwa garam 1 tambah garam 2, kalau ini garam tambah basa ya, PPNO3 tambah NaOH akan menghasilkan PPOH 2 kali plus yang lain, itu tuh hanya semacam membuktikan teori yang pernah kamu pelajari di kelas 11. Jadi sayang sekali kalau judulnya udah bagus, sudah latar belakangnya bagus, tapi yang dilakukan jauh dari yang ada di sana. Jadi itu. Kemudian tujuan penelitian juga di sini tujuannya mencari 2 metode yang akan digunakan. Kok mencari 2 metode yang akan digunakan untuk memisahkan logam berat. Kamu udah menggunakan itu sebetulnya, nggak mencari lagi. Ya, jadi boleh seperti itu. Misalkan tujuannya langsung yang kedua mencari metode mana yang paling tepat untuk memisahkan itu, bukan mencari metode. Kalau udah menggunakan itu kok masih mencari. Kemudian ini nggak pertanyaan sih sebetulnya karena waktunya udah habis. Dan di sana kamu juga menuliskan, sebentar ya Pak Antono, maaf ya Pak Antono. Sorry. Jadi di sana juga menuliskan bahwa di dalam penelitian metode elektrolisis, proses elektrolisis membutuhkan waktu yang lama. Waktu reaksi yang lama bisa disebabkan oleh luas permukaan elektroda yang kecil dan atau daya baterai yang kurang kuat. Jadi seberapa logam yang diendapkan, ya seberapa logam yang diendapkan, kan saya pernah bilang di kelas itu tidak tergantung dari jumlah molnya, hanya tergantung dari I kali T per 96500. Ya kalau mau semuanya bagus ya udah, itu artinya memang butuh waktu dan arus yang lebih besar, maka akan menghasilkan endapan lebih besar. Tuh, yang pertama. Yang kedua, di situ kamu menuliskan mengapa pH-nya yang pakai itu sangat basa, sedangkan di dalam elektrolisis asam sudah kalian jelaskan. Tetapi yang basa yang menurut saya kurang tepat di sana mengatakan karena kesalahan kami dalam membuat larutan. Kamu tulis gitu kan ya? Membuat larutan basanya tidak di ini kan, coba di halaman tersisanya NA yang terjadi melalui kesalahan sebab angka dan neraca analitiknya berfluktuasi secara terus-menerus meskipun pelindung angin telah ditutup. Sebetulnya salah nggak sih kalau itu bersifat basah? Coba serum tulis PbNO3 ditambah NaOH menghasilkan di papan tulis bentar. Sebentar. Penting soalnya. PbNO3 ditambah PbNO3 2 di papan tulis di Permanen, Pak. Hah? Permanen. Ya sudah selesai. Gak usah baca deh. Di situ kan bisa sebetulnya. Di sini apa? Oke, tulis PbNO3 2 kali
ditambah NaOH menghasilkan yes plus ya 2 NaOH sama 2 Na. Oke, baik. Kalau begitu. Nah, jika nanti terakhir masih bersifat basa, artinya apa? Ada NaOH sisa. Kalau NaOH sisa berarti yang habis siapa? PB-nya. Justru kalau kamu nanti sifatnya asam itu malah percobaanmu yang salah. Berarti PB semuanya belum mengendap. Tetapi kalau NaOH-nya yang berlebih, berarti PB-nya itu yang habis itu malah berhasil. Jangan kamu melakukan kesalahan. Oke, memang NaOH-nya harus tersisa supaya apa? Supaya PB-nya habis. Jadi yang kelas 11 tahu juga kan ya? Berarti bahwa PbNO3-nya itu harus habis. Maka habisnya tandanya apa? Ada sisa NaOH. Kalau kamu sisanya masih netral, jadi kan PbOH 2 kali mengendap NaNO3. NaNO3 garam netral. Kalau pH-nya 7, bisa aja tepat habis. Tapi bisa aja malah ada PP yang belum mengendap, belum terpisah. Jadi jangan di sini di halaman 7 jangan ngomong ini karena kesalahan menulis. Kamu nggak salah itu percobaannya. Ya, oke. Sebetulnya masih banyak nanti saya tuliskan ya semuanya dengan waktunya habis. Sorry. Oke. Saya nggak apa, kalian nggak apa-apa. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi pengujian bahasa oleh Dr. Oke, terima kasih waktunya. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat sudah berhasil menyelesaikan dan sudah berani tampil. Bahasa itu kan ada dua ya, bahasa tulis dan bahasa lisan. Terutama untuk apalagi ini presentasi, berarti kan ada satu yang harus tampil dengan baik, itu juga ranah bahasa. Nah, ketika tampil di muka umum, presentasi harusnya bagaimana? Percaya diri juga dengan apa? Menguasai materi. Sebelumnya saya jawab jujur, berapa kali latihan untuk mempersiapkan ini? 3 kali. Berapa? 3 kali. 3 kali. Langsung bertiga terus atau Iya, bertiga terus. Sumber 3 terus. melakukan evaluasi enggak ketika tampil? Iya. Nah, karena tadi saya lihat ketika Anda tampil tangannya cuma begini terus. Lihatnya ke sini terus. Takut kan Pak mau diuji. Nah, ini kan presentasi. Ketika kalian presentasi, lah kalau begini, tangannya begini, kedadaran kedinginan. Padahal gunakan tangan untuk menyatakan, oh ini saya menguasai sungguh. Saya semua ini di bawah saya. Jadi harus berani, bukan begini. Ya, dan mana ini. Maka kalau latihan 3, saya ragu latihannya sungguh-sungguh atau enggak. Kan tahap pertama kuasai materinya. Ketika tampil tanpa melihat ke sini langsung ke depan. Jadi begitu. Tadi saya lihat yang 2 begini, yang 1 lumayan dimotif, tapi yang 2 secara ini kelihatannya apakah karena takut atau apa ya. Berarti kurang latihan itu bahasa lisan. Next time kalau presentasi jangan seperti ini. Berikutnya, nah di sini kan lebih pada diksi. Saya akan lebih pada diksinya. Diksi kan harus benar dan tepat kan. Apalagi ini ilmiah, bukan karangan bebas. Berarti kalau ilmiah semuanya serba ilmiah supaya bahasanya juga jelas, benar. Seperti kata Pak Hendrikus tadi, bening dan jernih tadi pun benar enggak itu penjelasannya? Bening itu apa, jernih itu apa? Dan mana yang tepat dalam konteks ini? Apakah jernih atau bening? Kembali ke bagian saya. Di awal kalian mengatakan ada sumber utama air. Tadi kamu sebut air laut dan air tawar. Bener enggak 2 sumber utama itu? Air laut, ada air danau, ada air tanah. Mana yang dipakai? Kalau air tawar
ada air asin, ada air payau. Yang mana? Maka itu dua sumber utama bukan air laut dan air tawar. Yang lain sumber utama bisa 3. Tapi pendekatannya yang jelas. Ini air tawar atau payau dan air asin. Nah, jadi begitu, bukan laut dikontraskan dengan air tawar, tidak bisa. Kemudian di bagian abstrak, ya, kamu mengatakan di situ kalimatnya adalah dengan pH yang tinggi dalam jangka waktu yang jauh lebih kecil. Jelas tidak itu, eksak enggak itu, jauh lebih kecil. Kayak apa? Lanjutannya cukup lama. Definisi cukup lama itu bagaimana? Harusnya bagaimana? Menit. Menit, misalnya dia harus bagaimana itu? Jadi harus diganti nanti. Jadi waktu yang berapa dalam tadi kata Pak Andrikus ini penelitian atau uji praktek itu berapa lama? Ditulis di situ. Bagaimana? Berapa lama? Kemudian berikutnya lagi di sini pada pendahuluan ya, konsentrasi garam yang terlalu tinggi. Harusnya bagaimana? Apa tepat penggunaan kata terlalu tinggi? Berapa kadarnya harusnya? Yang kayak apa mestinya? Karena kata terlalu itu nggak bisa ini. Terus lagi lanjutnya ya. Selain dikonsumsi langsung, sungai juga digunakan untuk pertanian cucian. Bener nggak kata cucian? Cucian itu apa? Ya, mobil. Loh, mobil cucian. Iya. Itu. Ini kan tidak bisa. Terus kalau pada bagian atas kepadatan tinggi juga nggak pas juga. Padat penduduk dengan kepadatan tinggi berbeda. Itu di abstrak. Terus lagi di sini pun Pak Hendrikus, mana yang benar saya nggak tahu ya, karena kamu menggunakan garam logam sama logam garam, mana yang betul itu? Gimana Pak? Di sini dia menulisnya adalah garam logam, Ya. tapi baliknya ada tabel logam garam. Yang benar yang mana ini? Garam logam. Garam logam, maka nanti kalau menemukan logam garam itu salah. Kan harus, saya orang bahasa nggak tahu nih yang benar yang mana logam garam atau garam logam. Terus sebelum di halaman 6 pada paragraf 1, 2, 3 kalimat terakhir pada paling bawah itu. Setelah garam logam berat telah dilarutkan ronde pertama. Ini setelah garam logam berat telah dilarutkan. Bener kan penggunaannya kalimat? Harusnya bagaimana? Tolong betul. Ini redundant banget bisa. Penggunaan garam-garam kayaknya salah ya. Harusnya bagaimana kalimatnya? Harusnya setelah garam logam berat dilarutkan. Oke, berarti telahnya dihapus. Iya. Terus pada bagian kesimpulan
Nah, di atas kesimpulan itu kalimatnya bagaimana? Coba kamu baca itu secara singkat. Coba baca keras. Secara singkat, metode elektrolisis hanya berhasil. Selesai. Hasil apa? Ya, ada kesalahan tulisan, Pak. Kesalahan. Harusnya bagaimana? Kayaknya nggak sengaja ke-delete Pak pas lagi nulis, Pak. Harus cek edit history-nya. Ya, diceknya ketika kalian kumpul ini. Saya terima dari kamu lagi. Kami sih sudah cek-cek ulang ya, Pak. Ternyata Nah, ini. kelewatan, Pak. Nah, harusnya bagaimana itu? Ini kan nggak nyambung kalimat itu. Harusnya bagaimana? Oh, kayaknya harusnya hanya berhasil untuk garam logam ZnSO4 dan CO4. Iya, apa benarnya bagaimana kalimat? Secara singkat, metode elektrolisis hanya berhasil untuk percobaan garam logam ZnSO4 dan CuSO4. Tulis itu tadi supaya nggak salah. Nah, yang saya terima begini. Nah, pada kalimat lanjutnya, itu lebih efektif adalah presipitasi. Nah, pertanyaan saya lebih efektif. Kata lebih efektif itu kata komparatif kan? Iya. Komparatif itu kan harus bagaimana? Kata lebih harus apa lanjutannya? Ada hal yang untuk dibandingkan, Pak. Jadi Nah, lebih efektif dari ya dibandingkan apa? Nggak ada di sini. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau kata beberapa harus jelas ada beberapa syarat. Itu. Ya. Satu pertanyaan terakhir, tadi kan saya belum dengar satu. Yang kedua, tolong secara singkat, apa sih yang kamu dapat karena lanjutan dari refleksi? Refleksi ini apa sih yang kamu dapat sampai begini? Jujur langsung singkat. Yang tadi didapatkan ya dari Ya, kamu sebagai cara, kalau untuk saya sendiri ya masih, kalau dari dapat itu udah ya lebih bisa belajar untuk lebih bekerja sama dengan lebih bagus, juga problem solving ya, karena juga ada banyak halangan, jadinya juga coba mencari cara lewatinya. Kalau kita kurangan barang-barang, kita gimana caranya, itu saja. Dari saya mendapatkan bahwa kami sebagai kelompok masih harus meningkatkan kerjasama dan time management kami soal penulisan RPD dan pelaksanaan percobaan bisa dikatakan cukup dekat dengan deadline. Oleh sebab itu percobaan dan jurnal kami tidak bisa semaksimal yang bisa kita lakukan. Kami lakukan. Jadi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para audiens. Kami persilakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, mohon sebutkan nama dan kelas. Oke, perkenalkan, nama saya Evan Lau dari kelas 11-2 absen 11. Pertama, saya mau mengucapkan provisiat kepada kelompok RP sudah bisa menjelaskan hasil riset kalian yang telah dilakukan selama 6 bulan ini. Pertanyaan saya satu saja. Jadi saya penasaran, dari semua polutan yang ada, kenapa kalian memilih 3 polutan tersebut tadi, timbal seng sama nukleotik? Ya, terima kasih. Mau datang? Disimpan atau ditampung? Ditampung atau langsung dijawab? Baik ya, oke. Untuk kenapa kita milih 3 polutan tersebut, ya dari kami menggunakan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup. Dan dari laporan tersebut kami melihat bahwa 3 dari logam itu juga merupakan salah satu beberapa yang paling tinggi yang ada di Sungai Jaya. Untuk kenapa kami milih untuk menggunakan 3 logam itu? Saya juga ingin menambahkan
Kami hanya memilih timbal seng dan tembaga karena kami ingin membataskan supaya budget dari penelitian kami tidak melebihi, ya tidak terlalu tinggi maksudnya. Jadi nggak akan milih dari mana yang paling bahaya, misalkan raksa itu kan baik, tapi lebih butuh ini sih kita. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya buka satu pertanyaan. Apabila tidak ada yang ingin bertanya, maka dilanjutkan dengan tanggapan dari para orang tua penyaji. Semuanya. Ini moderatornya nggak semangat. Tanggapan dari Bapak Ibu, kalau bilang Tanggapan dari orang tua, Bapak Ibu. wajib ya Bapak Ibu. Boleh ya? Ya. Ya, baik. Terima kasih waktunya, terima kasih anak-anak semua yang sudah bekerja keras dengan hasil yang sangat baik. Kami orang tua sangat mengetahui bagaimana kerja kalian sampai di titik ini dengan usaha yang keras gitu. Jadi latihan terus, kemudian siang malam mencari waktu itu tantangan tersendiri. Kemudian kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Tentu Bapak Ibu dari rekan-rekan yang lain juga setuju untuk itu ya. Jadi effortnya luar biasa, hasilnya baik. Secara flow untuk presentasi, saya pribadi menilai ini sudah baik. Jadi pemilihan beberapa diksi, pemilihan penyampaian cara presentasi yang sedikit kurang, sedikit lupa itu manusiawi, tapi bagaimana kita menghandle selama presentasi dan menerapkan di dalam kehidupan kita. Jadi saya juga punya saran satu, kalau memang dilakukan dari skala lab, kemudian boleh kalau ada waktu dilihat dari skala industri. Misalnya bagaimana PDAM mengelola limbahnya, bagaimana PDAM mengelola polutannya. Dua hal itu tentu yang berbeda ya, limbah juga yang satu, polutan kita kepada unsur sampling, yaitu mungkin boleh dimasukkan untuk memperkaya hasil penelitian dan menjadi lebih bermanfaat, lebih bernilai. Kemudian untuk metodologi kami lihat sudah sangat bagus. Kemudian dari sisi pengambilan daftar pustaka itu tidak perlu terlalu banyak. Jadi kalau di industri itu sedikit saja tapi meyakinkan. Nah, kemudian juga satu lagi, confident dalam menyampaikan sesuatu. Saya sangat bangga pada anak-anak semua dengan yakin menyatakan sesuatu, karena yang melakukan adalah kita. Jadi yang audiens itu hanya mendengar, menguji, begitu dari kita bagikan. Jadi dengan spirit seperti itu, mudah-mudahan kita lebih pede lagi untuk mendeliver sebuah presentasi dengan baik. Tapi saat ini presentasinya kami pikir sangat baik. Dilanjutkan saja. Terima kasih. Selamat siang, saya Vincent Wijaya. Saya orang tua dari Timothy. Kalau yang saya tangkap ya dari sudut pandang saya ya, jadi buat kalian nih yang muda-muda, nanti pada saat sudah bekerja atau di masyarakat gitu ya, dalam hal melakukan presentasi, terus menjual ide atau konsep, kita tidak bisa memilih audiens yang akan kita tuju, ya kan? Pastinya ada banyak nantinya yang misalnya berupa kritik atau cibiran atau apapun itu, tetapi selalu camkan bahwa
ada sisi positif dari masukan, kritikan, dan apapun itu. Jadi pada saat tadi bapak-bapak ada kasih kritik gitu ya, memang pasti akan kayak kecewa atau down atau apapun itu. Tetapi di balik itu sebenarnya itu ada hal yang membangun untuk kita bertumbuh menjadi lebih baik. Jadi tetap semangat. Itu saja. Baik, sekarang tibalah kita di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada para penyaji, para pemuji, dan para audiens sekalian, terutama para orang tua yang telah berkenan hadir untuk menghadiri putra-putranya mempresentasikan hasil RP mereka. Sekarang saya pamit undur diri sebagai moderator dan teman saya Pilar Bino sebagai notulen. Terima kasih banyak. Sekali lagi kita berikan